Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore teman-teman dan dosen sekalian. Perkenalkan nama saya Farel Tiara dengan NIM 1352308. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas makalah saya yang berjudul Implementation of the Smith-Waterman Algorithm with Affine Gap Penalties for Identifying Conserved Protein Domains. Jadi makalah ini diambil dari latar belakang yang telah saya cari, yaitu mengenai peran fundamental dari sequential alignment dalam studi bioinformatika. Jadi teknik ini digunakan untuk membandingkan sekuensi biologis guna untuk mengidentifikasi hubungan dari fungsional dan evolusioner yang didasari oleh paradigma bahwa sekuens menentukan struktur dan struktur itu menentukan fungsinya tersebut. Nah, algoritma yang menjadi fokus dari makalah ini yaitu the Smith-Waterman algorithm. Nah, the Smith-Waterman algorithm itu membahas mengenai sebuah metode penjajaran lokal yang esensial untuk menentukan domain fungsional yang terkonservasi. Namun, akurasi dari algoritma ini sangat bergantung pada satu komponen yang krusial, yaitu model matematis yang digunakan untuk menilai celah atau gaps. Nah, celah ini dibagi dua. Ada yang pertama itu model penalti linear. Nah, model penalti linear itu di mana biaya untuk setiap celah itu bersifat konstan. Dan yang kedua itu the Affine Gap Penalty Model. Nah, the Affine model ini membahas mengenai yang menerapkan biaya berbeda untuk membuka sebuah celah dan untuk memperpanjangnya. Nah, hipotesis utamanya itu mengenai bahwa model Affine itu lebih akurat secara biologis. Nah, untuk menguji hipotesis ini, kedua model tersebut diimplementasikan dalam bentuk bahasa Python dan diaplikasikan pada sebuah studi kasus. Nah, sebuah studi kasus ini kami mengambil dari identifikasi domain pengikat DNA dari protein P53 pada manusia dengan eh, pada protein manusia yang homolognya itu di Drosophila melanogaster. Nah, eh, ini dari fungsi code-nya itu sendiri, jadi kami mengimplementasikan dari linear gap penalty implementation pada Python, dan yang kedua itu Affine gap implementation. Nah, kami menggunakan query-nya itu menggunakan DNA binding domain of the human P53 tumor suppressor protein. Nah, jadi kami menggunakan dari P04637 dari Uniprot-nya, dan yang targetnya itu kami menggunakan yang Ki96M6D8. Ini merupakan Drosophila melanogaster. Lalu setelah kami meninjau dari eksperimen tersebut, kami mendapatkan hasil bahwa dengan menggunakan model linear itu akan mendapatkan skor 315 dan query dan targetnya seperti itu. Nah, dari ini dapat diobservasi bahwa penjajaran yang dihasilkan itu terfragmentasi oleh banyak celah kecil yang tersebar. Pola ini merepresentasikan hipotesis evolusioner yang kurang plausible atau kurang masuk akal. Dan sebagai perbandingannya, kami menggunakan yang di Affine Gap Penalty. Nah, Affine Gap Penalty itu mendapatkan skor 151, dan di Affine Gap ini perbedaannya itu sangat jelas. Jadi celahnya itu terkonsolidasi menjadi blok-blok yang lebih besar dan lebih koheren. Nah, struktur ini secara signifikan lebih baik dalam merepresentasikan peristiwa mutasi tunggal yang lebih mungkin terjadi dalam evolusi, seperti pada daerah loop protein itu sendiri. Lalu di analisis secara komparatifnya tuh kami membahas bahwa meskipun skor model linear itu lebih tinggi, namun penjajaran dari model Affine itu secara kualitatif lebih superior. Jadi model ini berhasil mempertahankan konservasian residu-residu fungsional yang krusial, seperti sistein dan arginin yang terdokumentasi penting untuk fungsi P53. Nah, jadi kesimpulan utama dari makalah yang saya telah buat itu mengenai bahwa pemilihan model komputasi itu bukanlah sekadar detail teknis, melainkan sebuah langkah yang fundamental yang secara langsung membentuk validitas hipotesis biologis yang dihasilkan. Eh, Sekian dari presentasi video mengenai makalah ini, dan terima kasih.